Ibu, saudara-saudari yang dikasih nama Tuhan, kita akan mulai ibadah online kita. Kita akan berdoa, saya akan pimpin kita semua dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang luar biasa. Engkau memberikan yang terbaik buat kami. Apapun kondisi keadaan bangsa ini, apapun kondisi keadaan kota ini, kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami senantiasa berdoa. Kiranya kasih-Mu, kiranya kuasa-Mu senantiasa bekerja atas bangsa dan kota ini. Kami percaya dan kami sangat yakin Bapa, bahwa pemulihan akan terjadi atas bangsa ini, atas kota ini. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mau serahkan bangsa dan kota Batu dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya Engkau bekerja dan bekerja semakin bekerja Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang Tuhan mendengar suara-Mu, banyak orang Tuhan Yesus berlutut, banyak orang mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian mengatakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Hari ini ada
membesarkan nama Tuhan. Saat ini kita pujian-pujian mengatakan, ajarku berdiam. pujian kita yang mengatakan Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, menyembah Tuhan bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Dan kini saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukan hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu saja. Dan biarlah kami dibuat mengerti untuk kami bisa memahami dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang berkumpul di rumah masing-masing untuk kita bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini tentu banyak mencekam pikiran kita, perasaan kita untuk menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berkembang hari-hari ini. Tetapi dengan tegas, dengan jelas, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Dalam situasi dan kondisi saat-saat ini, sangat wajar kalau orang khawatir. Sangat wajar kalau orang menjadi takut. Takut karena mungkin bisa saja tertular atau terkena virus sehingga menjadi sakit. Orang bisa khawatir apa yang dimakan, yang diminum, dan yang dipakai. Karena mungkin karena physical distancing yang diberlakukan, kita berhenti bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan lagi. Sementara perjalanan kehidupan, kebutuhan-kebutuhan mesti harus terpenuhi. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat pagi hari ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan mengatakan janganlah khawatir tentang apapun juga. Ketika Allah berkata jangan kamu khawatir, tentu di balik pernyataan-pernyataan ini, di balik firman Tuhan ini, Allah akan turut bekerja untuk membuat kita tidak lagi khawatir. Karena Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kekhawatiran melanda kehidupan kita, bisa saja kita menjadi khawatir, bisa saja kita menjadi cemas. Tetapi jangan biarkan itu terlalu lama. Segera usir kekhawatiran, segera usir kecemasan dengan kita membaca firman Tuhan dan melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Jika saat-saat ini kita sedang khawatir, jika saat-saat ini kita sedang takut dan cemas, maka mari kita akan bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan, mengusir segala kekhawatiran dan kecemasan dengan berdoa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ada hal yang Tuhan mau teguhkan dalam hati kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ada hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menghilangkan,
Tuhan akan menghapus segala kekhawatiran yang timbul dari dalam hati kita, karena kita melihat segala sesuatu yang terjadi. Ketika kita mendengar segala berita-berita yang terjadi, Tuhan akan memberikan iman, Tuhan akan memberikan keteguhan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, karena hasilnya akan luar biasa. Berdoa bukan hanya kita berlutut, kita tutup mata, kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita berdoa dengan keyakinan, kita berdoa dengan keteguhan dan percaya kepada Tuhan. Dan hasilnya kekhawatiran itu akan dihalau dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini ketika penyebaran virus COVID-19 yang melanda, memang yang berbahaya adalah orang-orang yang memang sebelumnya sakit. Orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah, sehingga ketika ada virus mereka akan segera bisa tertular dan bisa merembet ke berbagai penyakit berikutnya. Tetapi ketika kita mengikuti segala instruksi yang ada, kita akan bisa terbebas dari segalanya. Tetapi ada yang juga yang akan berdampak. Mungkin bisa orang muda, bisa orang-orang yang kuat, tetapi mereka yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran. Orang-orang yang hari-hari ini mengalami kecemasan karena mereka tidak lagi bekerja, mereka tidak lagi bisa mencari nafkah. Mereka menjadi depresi, mereka menjadi stres, dan ketika itu terjadi, maka imun mereka akan berkurang, imun mereka akan turun, sehingga ketika mereka terkena virus ini, mereka akan cepat sekali diserang sakit penyakit. Itulah sebabnya Tuhan akan menolong dan memberkati kita, supaya dengan demikian kita mengetahui, supaya kita tidak khawatir, tetapi kita beriman kepada Tuhan. Karena dengan beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekebalan tubuh dalam hidup kita. Karena hidup kita yang penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa dan dalam permohonan kepada Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memohon, kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika kita memohon seperti Elia yang memohon supaya hujan turun, dia sungguh-sungguh berharap apa yang didoakan akan terkabul. Ketika dia berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengabulkan doanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa yang sungguh-sungguh seperti doa para murid-murid ketika mereka mengalami masa-masa aniaya. Mereka berdoa sungguh-sungguh sehingga mereka melihat hasil. Petrus dilepaskan dari penjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memohon, kita berharap ada pertolongan yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Dan semuanya itu mesti kita lakukan dengan bersyukur. Ada orang yang berdoa karena terpaksa. Ada orang yang berdoa karena tidak tulus dari hatinya. Mereka berdoa, mungkin mereka mencucurkan air mata, tetapi mereka bukan karena bersyukur kepada Tuhan. Mereka mencucurkan air mata berdoa karena sedih, bukan karena kebesaran dan keagungan Tuhan. Sebabnya ayat ini jelas. Rasul Paulus mengatakan kepada sidang jemaat ada di Filipi, supaya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah itu dalam segala keinginanmu. Kalau kita punya keinginan supaya kekhawatiran itu berlalu dari kehidupan kita, maka nyatakanlah itu kepada Allah dengan doa dan permohonan. Bapak, Ibu, dan saudara, tidak ada cara lain. Kita tidak bisa bersembunyi dari kekhawatiran. Kita tidak bisa bersembunyi dari kecemasan. Dia akan terus mengikuti kita kemanapun kita pergi. Tetapi begitu kita mengambil sikap berdoa dan memohon kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan sirna dari kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, upayakan
kita berdoa dengan mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, sungguh-sungguh ada hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan selalu bersuka cita. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan selalu yakin apa yang dikerjakannya, bahwa Tuhan campur tangan. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, dia akan bersemangat, dia akan memulai kehidupan dengan sukacita, sekalipun dalam kesulitan, sekalipun dalam kesukaran-kesukaran. Orang-orang yang mengucap syukur akan selalu bersemangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah ucapan syukur ini selalu naik di hadapan Tuhan, menyertai doa-doa kita. Ketika berdoa janganlah menggerutu. Ada beberapa banyak contoh doa-doa yang menggerutu. Contoh, Tuhan, mengapa penderitaan ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, tidakkah Engkau tahu aku menderita karena perlakuan si dia, perlakuan orang itu? Aku menderita, Tuhan. Tetapi dia tidak boleh cukup mengucap syukur. Benar berdoa, benar memohon kepada Tuhan, tapi dia tidak mengucap syukur. Oleh sebabnya dalam segala hal mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sumber kekhawatiran dari hati dan pikiran, di situasi yang sama, di kondisi yang sama. Sekarang ini orang berada di kota yang sama, di tempat pengaruh virus corona yang sama, tapi yang satu mereka ketakutan, yang satu mereka beriman kepada Tuhan. Yang satu ketakutan luar biasa, yang satu ada keberanian sekalipun dia selalu waspada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempercayai damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita akan memelihara hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, seraya kita melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, Allah akan memelihara hati kita supaya hati kita tetap bersuka cita. Sukacita yang ditimbulkan dari Allah, sukacita yang ditimbulkan karena mengenal Allah, sukacita yang ditimbulkan karena mentaati Tuhan, itu akan memelihara hati kita, pikiran kita. Mari apa yang kita dengar, kita lihat, kita juga harus filter dengan baik. Jangan terlalu sering nonton hal-hal yang menakutkan, jangan terlalu sering melihat hal-hal yang menakutkan, tapi imbangi dengan melihat karya Tuhan, mendengar firman Tuhan, maka pikiran kita akan menjadi tenang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pagi ini Tuhan akan selalu menuntun langkah-langkah kita. Jika ada kekhawatiran dalam hidup kita, katakan kepada kekhawatiran itu, kamu hanya sebentar saja ada dalam pikiran dan hatiku, karena pikiran dan hatiku dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Dia akan melindungi aku, dia akan menolong aku, dan dia akan melakukan yang terbaik buat aku. Karena aku tahu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akalku dan pikiranku akan memelihara hidupku di dalam Tuhan. Kiranya di hari Minggu ini Tuhan yang sangat baik akan terus memelihara kehidupan kita. Mari kita tingkatkan kualitas doa-doa kita. Bukan hanya tata cara bahasa yang baku, tetapi dengan iman kepada Tuhan. Permohonan kita meyakini apa yang kita doakan akan didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Seraya menjaga hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka kita akan merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kita.
akan memelihara hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, teguhkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah hari ini kami tidak takut lagi, kami tidak khawatir lagi, karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Dan pastikan Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur dan sudah dipersiapkan dengan baik bersama dengan keluarga. Mari tetap kita ikuti dengan khusyuk, dengan hikmat dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami ketakutan, kecemasan, hari ini melalui sakramen perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah Yesus, Dia akan menguatkan kita dan Dia akan selalu memelihara kehidupan kita. Pastikan kita sudah menerimanya. Dan mari sebelum kita akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kita akan berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang kita lakukan saat pagi hari ini adalah kita mengenang dan melihat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat pagi hari ini. Kami semua yang sudah memegang roti dan anggur, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati roti dan anggur yang kami pegang saat pagi hari ini. Berkatilah, sehingga bukan lagi roti dan anggur biasa. Setelah diberkati Tuhan, maka mata kami tetap melihat ini adalah roti dan anggur. Tetapi iman kami mengatakan, setelah diberkati Tuhan, ini adalah tubuh dan darah Yesus. Maka Tuhan, berkatilah roti dan anggur yang kami pegang masing-masing dengan kuasa ilahi. Kami mohon berkat yang dari surga, supaya memberkati perjamuan kudus saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah perjamuan kudus hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan menghormati Tuhan, dan kita akan bersama-sama berfellowship bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan di tangan kanan, dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebihan kalau kita mengangkat kedua tangan kita di tempat Bapak Ibu berada. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam diri kami ada tubuh dan darah Yesus yang mampu menyembuhkan kami, yang mampu membuat daya tahan tubuh kami meningkat,
yang mampu membawa kehidupan kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati kami dan memelihara setiap kehidupan kami saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang dalam kekhawatiran Tuhan sudah memberikan pengharapan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sampaikan pengumuman, hari-hari kebaktian tidak ada perubahan, masih tetap di rumah masing-masing, tetap jaga hubungan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Allah yang sangat baik memberkati kehidupan kita, dan tetap berdoa supaya wabah ini segera berlalu dan kita akan kembali berkumpul di gereja untuk kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Akhirnya mari kita akan sekali lagi kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau memberkati kami semua. Hamba mau berdoa untuk setiap orang yang melihat, yang ikut beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Tuhan memberkati nikah rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati hubungan mereka dengan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami juga berdoa yang di jemaat Tuhan yang tidak bisa kemana-mana karena lemah tubuhnya. Tuhan berikan kekuatan baru. Mereka yang ada di rumah dan mereka ada kelelahan, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang waktu yang akan kami lalui. Biar kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga menyerahkan persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan melalui gereja. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan persepuluhan kami yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi yang kami berikan karena mengasihi Tuhan. Kiranya dari tempat yang tinggi Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, baik melalui transfer maupun diantar ke gereja. Tuhan memberkatinya. Akhirnya Bapa di surga, kiranya berkat-Mu turun atas kami semuanya di tempat kami berada saat pagi hari ini. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera saat pagi hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.